Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita secepatnya bisa berkumpul di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjelaskan tugas psikologi penjas dan olahraga dengan materi sejarah, pengertian, dan hakikat psikologi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122, kelas Penjas Kesrek D, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Adapun yang pertama yaitu sejarah psikologi olahraga. Yang pertama, perkembangan psikologi olahraga di dunia. Psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1886 di Leipzig. Menurut Konstam 1951 dalam Sudibyo Setyobroto, objek studi psikologi adalah gejala jiwa yang diselidiki dari segala tingkah laku dan pengalaman manusia. Para ahli psikologi menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan itu, tumbuh dan berkembanglah psikologi terapan di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kedokteran, industri, kriminal, dan bidang olahraga dengan dikembangkannya psikologi olahraga. Orang yang pertama melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga adalah Norman Triplett atau psikologi dari Indiana University pada tahun 1898 yang meneliti olahragawan balap sepeda. Tahun 1899 Ewes Kriptuno dari Yale University melukiskan ciri-ciri kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam olahraga. Pada tahun 1903, Patrick membahas mengenai para penonton American football yang mengekspresikan emosinya terhadap para pemain dalam olahraga tersebut. Selanjutnya, George W. Fitz pada tahun 1895 menyelidiki waktu reaksi yang tercantum dalam Psychological Review. Fitz telah menciptakan alat-alat untuk mengukur kecepatan dan ketepatan seseorang menyentuh objek yang dihadapi tiba-tiba dalam posisi yang tak terduga. Selain itu juga William K. Anderson, tokoh pendidikan jasmani dan pendiri American Association for Health, Physical Education, Recreation, and Dance, bereksperimen mengenai mental practice transfer of training dan transfer of muscular strength. Pada tahun 1925, Coleman Robert Griffith sudah mengadakan persiapan untuk mendirikan laboratorium psikologi olahraga. Kemudian secara resmi menjadi direktur dari The Athletic Research Laboratory di Universitas Illinois dan disebut sebagai Bapak Psikologi Olahraga, khususnya di Amerika. Selama periode 1919 sampai 1941, Robert Griffith telah menulis 25 penelitian psikologi olahraga dan juga menuliskan buku Psychology of Coaching pada tahun 1926 dan Psychology of Athletic pada tahun 1928 dan 1938 menjadi psikolog cabang olahraga bisbol di Chicago Cubs. Kongres Psikologi Olahraga yang pertama dilaksanakan pada tahun 1965 di Roma.
pada tahun 1967 diselenggarakan pertemuan pertama North America Society for the Psychology of Sport and Physical Activities atau NAS PSPA pada tahun 1969 di bawah naungan Canadian Association for Health, Physical Education, Recreation, and Dance atau CARPED didirikan Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology atau CSP LSP pada tahun 1975. Subvisi dari American Health, Physical Education, Recreation and Dance atau AAPERD resmi didirikan untuk mempromosikan psikologi olahraga di dalam program pendidikan jasmani. Lembaga ini dikenal sebagai Sport Psychology Academy. Pada saat Olimpiade tahun 1988, psikolog olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontingen USA pada tahun 1992. Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktisi psikolog yang bekerja sebagai psikolog olahraga. Dewasa ini dunia psikologi olahraga semakin dikenal dengan adanya International Society for Sportive Psychology atau ISSP yang memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Yang kedua itu perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992, PBSI mendatangkan Robert N. Singer, mantan Presiden International Society for Sport Psychology dari Universitas of Florida pada tahun 1997. Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara mendatangkan Daniel Gold untuk memberikan ceramah kepada para pelatih dan pejabat Teraskoni pusat dalam rangka persiapan menjelang SEA Games. Menurut Montipe Satyadharma dalam Singgi De Gunarsa, psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru, sekalipun pada praktek kegiatan para psikolog di dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga atau IPO di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23 Juli 1999 dan diketuai oleh Montipe Satyadharma. Akan tetapi Singgi De Gunarsa dan Sudirgo Wibowo telah mempelopori kegiatan psikologi dalam cabang olahraga bulu tangkis sejak tahun 1967. Dan sejak saat itu banyak olahragawan bulu tangkis nasional yang memanfaatkan jasa psikolog dan ilmu psikologi dalam mencapai prestasi puncak baik nasional maupun internasional. Dalam mencapai prestasi puncak pada pertengahan era 1980-an, psikolog Joe Rumeser turut aktif memberikan sumbangan jasa psikologi pada cabang olahraga bisbol dan olahraga sepak bola. Joe Rumeser sendiri merupakan atlet bisbol nasional. Selanjutnya psikolog Mirna R. Sukasa juga memberikan sumbangan jasa psikologi dalam mengembangkan olahraga loncat indah dan renang. Adapun Mirna R. Sukasa adalah seorang pemegang medali loncat indah tingkat Asia, kemudian membuktikan dirinya di dalam olahraga spesifikasinya.
Sedangkan pada tahun 1990 merupakan dekade yang paling aktif bagi sejumlah psikolog memberikan sumbangan ilmu bagi keolahragaan nasional. Tercatat PBSI, PSSI, PRSI, Pertina, dan Perpani menggunakan psikolog untuk secara aktif berperan membina atlet, baik untuk memberikan bimbingan, bekerja sama dengan pelatih untuk meningkatkan prestasi atlet. KONI Pusat pun memberikan bantuan psikolog-psikolog yang aktif dalam berbagai pengurus besar olahraga untuk membantu cabang-cabang olahraga lainnya. Adapun pengertian psikologi yang dalam istilah lama disebut psikologi, yang berasal dari kata bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi adalah dua akar kata yang berasal dari kata Yunani, yaitu satu psyche yang berarti jiwa, dialogos yang berarti pengetahuan. Psikologi lebih dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Dalam hubungan ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga untuk memahami bagaimana makhluk ini berpikir dan merasa. Pertama, psikologi adalah studi atau pendidikan tentang roh. Kedua, psikologi adalah ilmu tentang kehidupan mental. Ketiga, psikologi adalah ilmu tentang perilaku organisme. Chaplin pada tahun 1972 dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia dan hewan, serta penyelidikan organisme dalam segala variasi dan kompleksitasnya sehingga bereaksi terhadap arus dan perubahan lingkungan dan peristiwa sosial yang mengubah lingkungan. Psikologi berasal dari kata Yunani psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi secara etimologis, menurut arti kata, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai berbagai gejala, proses maupun latar belakangnya, atau disebut juga psikologi. Berbicara tentang jiwa, pertama-tama kita harus bisa membedakan antara hidup dan jiwa. Hidup adalah kekuatan jasmani yang bergantung pada kehidupan jasmani dan menimbulkan perbuatan jasmani, yaitu perbuatan yang disebabkan oleh proses belajar, misalnya insting, refleks, nafsu, dan sebagainya. Adapun hakikat psikologi, yaitu secara etimologis kata psikologi terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan psik yang berarti jiwa atau ruh, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dalam bentuk maupun rupanya. Hal itu dinyatakan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4. Seorang Hamzah pernah berkomentar bahwa manusia adalah tumpuan dari semua manifestasi yang dimiliki imajinasi alias sempurna dari the absolute yang memiliki kecerdasan. Manusia merupakan makhluk psikomatis yang terdiri dari jasmani dan rohani yang saling mempengaruhi. Dibandingkan dengan ilmu lain, penelitian terhadap aspek psikologi ini lebih rumit dan sulit karena objeknya adalah manusia. Psikologi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu jiwa. Namun dalam pemaknaan psikologi secara terminologi atau ta'rifiyah terdapat perbedaan. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan orientasi dan latar belakang masing-masing pakar.
Berikut ini definisi psikologi menurut berbagai pakar psikologi. Yang pertama yaitu Al-Ghazali MA. Menurutnya psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari penghayatan dan tingkah laku manusia. Yang kedua, Dr. Andes Bimo Walgito. Menurutnya psikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari dan menyelidiki tingkah laku dan aktivitas manusia yang menjadi manifestasi hidup kejiwaannya. Yang ketiga, Verbeek. Menurutnya psikologi adalah ilmu yang menyelidiki penghayatan dan perbuatan manusia, ditinjau fungsinya bagi subjek. Dan yang keempat yaitu R.S. Woodward dan D.G. Marquis. Menurut mereka psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang aktivitas-aktivitas individu dalam hubungannya dengan lingkungannya. Dari beberapa contoh pendapat para ahli psikologi seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam psikologi adalah memahami seluk-beluk manusia ruhani, manusia yang merupakan kekuatan penggerak bagi segala kegiatan hidup, lahirlah dalam lingkungan alam sekitar. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa psikologi terdapat 5 unsur. Yang pertama itu ilmu pengetahuan, yang kedua mempelajari secara ilmiah, yang ketiga aktivitas-aktivitas kejiwaan, yang keempat manusia, dan yang terakhir yaitu alam sekitar. Ilmu psikologi memiliki sifat 3, yaitu mempunyai objek tertentu, menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai, menggunakan sistem yang tertentu juga. Dalam hal ini objek yang dimaksud yaitu objek material, bahan keseluruhan ilmu, dan objek formal bila ditinjau dari segi tertentu. Metode yang digunakan yaitu introspeksi, ekstrospeksi, interview, dan lainnya. Sedangkan hasil dari pendekatan itu harus disistematiskan agar teratur. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control and something takes over me in the days, and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay